Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baik kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap setia dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya. Amin. Firman kehidupan bagi kita tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya memberikan sebuah cerita tentang seorang yang kita sebut saja namanya Opung Merwald gitu ya. Dia sudah lama pensiun dan terjadilah percakapan dengan cucunya. Cucunya bilang, "Pung, kenapa Opung selalu datang duluan kalau ada acara Parmargaon? Padahal kan Opung selalu bilang capek." Opungnya menjawab sambil tersenyum, dulu Opung masih kerja, Opung diperbudak jam kantor yang sangat padat. Sekarang Opung sudah pensiun. Tapi ternyata Opung malah diperbudak lagi oleh jadwal-jadwal kegiatan-kegiatan, baik itu dari Parmargaon, pertanian, bahkan reuni SMA dan jadwal arisan keluarga dan lainnya. Lalu ia menghela napas panjang. Dia katanya, rupanya merdeka itu bukan soal berhenti bekerja. Merdeka itu soal berhenti diperbudak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya kira Opung tadi tidak sedang berkhotbah atau menyatakan suatu hal yang terdalam dalam hatinya. Karena persis seperti yang hendak dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia dan kepada kita, baik itu yang ada di lokasi sekitaran Jakarta maupun di tempat lainnya, ada hal-hal yang kita kerjakan dengan target pekerjaan, dengan notifikasi, berita yang tidak pernah berhenti. Dan ekspresi yang selalu mengarahkan kita kepada satu harapan dan pekerjaan yang tidak pernah berhenti. Karena itu orang Batak atau orang Indonesia secara khusus akan selalu mengingat satu bahasa yang disebut dengan merdeka. Kata ini pernah diteriakkan dengan satu harapan besar bahwa perjuangan dengan air mata, darah, dan harapan-harapan untuk generasi yang berjuang tidak lagi tunduk pada penjajahan. 17 Agustus menjadi satu bagian dalam pergumulan kita tentang iman ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita pernah mengaku sudah dimerdekakan oleh Kristus, tapi benar-benar perasaan itu ternyata hanya sebuah dokumen yang akhirnya kita rasakan sekali seminggu dalam sebuah lingkungan gereja. Kita menjalani hari-hari kita seakan-akan kita menjadi budak dari apa yang kita kerjakan dan rasa takut, bahkan dari keinginan orang lain dan di masa lalu yang tidak pernah selesai. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan, di mana firman Tuhan menyatakan dengan sangat dekat, dan Paulus mengingatkan kita tentang satu hal yang tidak boleh kita lupa. Ia mengajak kita untuk merdeka, sungguh-sungguh merdeka, dan diajak dengan berdirilah teguh. Satu arah dunia yang tidak pernah berhenti adalah membuat kita ingin dihargai, ingin dikenal, ingin didukung oleh orang banyak. Tetapi di sisi lain, ada orang yang datang ke gereja dengan harapan untuk mendapatkan pemulihan, mendapatkan keselamatan dari apa yang dia kerjakan. Dan hari ini firman Tuhan katakan, semuanya dimulai dengan kemenangan Kristus
di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian pertama yang boleh kita renungkan, kemerdekaan yang diberi bukan direbut di tempat. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Di saat jemaat Galatia yang sudah mengalami kemenangan iman, mereka sudah dibaptis, mereka sudah hidup dalam Tuhan, ternyata ada satu perasaan yang tidak pernah selesai dengan godaan-godaan di lingkungan mereka. Seakan-akan ada pengajar-pengajar yang mau mengatakan, kamu boleh disunat, kamu boleh dimerdekakan, kamu boleh mendapatkan Kristus, tapi itu nggak cukup. Kamu harus masuk dalam dunia yang benar-benar real, yang disebut dengan sunat harafiah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak orang Kristen akhirnya bertanya, apakah keselamatan itu suatu hal yang sudah diterima atau belum? Sampai saya pernah bertemu dengan jemaat yang pernah mengatakan begini, saya sepertinya belum mendapatkan keselamatan. Sampai akhirnya saya harus dibaptis Islam. Saya harus dimasukkan ke dalam air. Barulah saya mendapatkan keselamatan. Keselamatan menjadi sebuah usaha. Keselamatan hanya dilakukan ketika mereka menaruh beban itu kepada mereka. Padahal firman Tuhan katakan, keselamatan itu diberi bukan direbut. Diusahakan adalah bentuk dari apa yang sudah kita terima dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara teologis ini bukan sebuah pola yang baru. Rasul Paulus begitu dekat dengan pergumulan itu. Dan kita juga hari ini hadir dalam sebuah perenungan firman Tuhan yang mengajak kita. Ia terlebih dahulu memberi anugerah. Sebelum kita disuruh, sebelum kita dipanggil, dia telah memberikan kesempatan itu. Ini bukan kebetulan. Firman Tuhan ini menjadi jantung Injil yang menyejukkan, yang mengajak kita merdeka dari dosa, dari maut, dari kutuk Taurat. Bukanlah hasil pekerjaan kita, tapi adalah hadiah, anugerah dari Tuhan. Kristus telah menyelesaikannya. Dia pakai bahasa tetelestai, sudah genap, sudah selesai, dan tidak perlu ditambahkan apapun. Kita selamat karena Kristus telah menyelesaikannya. Bagian kedua, kita diajak untuk berdiri teguh. Ini adalah sebuah disiplin rohani yang harus dimiliki orang yang merdeka. Kita tidak lagi harus mencicil sesuatu yang sudah lunas. Kristus telah menyelesaikannya. Kita dipanggil untuk meletakkan ketegangan iman Kristen yang selalu mengatakan kekristenan belum selesai. Padahal kekristenan adalah suatu hal yang sudah selesai dan kita diajak untuk menjaga hidup itu. Bukan untuk mendapatkannya, tapi karena rasa cukup akan keselamatan mendorong kita melakukan, kita berdoa, kita ke gereja, kita menolong orang lain, kita menyambut orang yang berbeda. Dalam teologi Kristen sangat jelas dikatakan tentang teologi kerajaan Allah dengan konflik yang disebut ready but not yet. Dia sudah hadir tapi belum sepenuhnya. Dan hari ini kita mengerjakannya karena Kristus akan datang untuk kedua kalinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus menolak dua legitimasi yang sering terjadi. Yang pertama, legitimasi tentang kita harus bekerja untuk mendapatkan anugerah. Yang kedua, Paulus menolak kemerdekaan sejati dengan bahasa yang kita harus ingat. Kita bukan antinomianisme, di mana keselamatan yang sudah diselesaikan oleh Tuhan, kita hidup dengan sembarangan. Karena itu, kita diajak melalui firman Tuhan ini. Berdirilah teguh ketika pikiran kita datang
dan mengatakan kita belum sempurna, kita bukan menyelamatkan diri dan mencari jalan, tetapi menyatakan kepada orang-orang perbuatan baik, orang yang berdiri teguh adalah menempatkan kembali apa yang dikatakan Tuhan, identitas kita di dalam Kristus. Yang terakhir, kita diajak untuk mewaspadai. Awas kuk yang menyamar, ada beban yang menyamar. Paulus menggunakan kata douleias yang artinya kuk, yang bagi orang saat itu adalah satu hal yang disebut positif. Tapi Paulus menggantinya dengan membahasakan dengan bahasa yang negatif. Jika kuk itu menjadi baik, seharusnya dia mendatangkan yang baik. Tapi jika kuk itu akhirnya membuat perbudakan bagi kita ketika datang kepada Tuhan dengan paksaan. Ketika kita setia dengan paksaan, dia menjadi perbudakan. Ada kurang lebih 4 yang kita waspadai, di mana kuk tidak lagi dalam bentuk tuntutan sunat harfiah, ia datang dengan kekerapan. Kekerapan yang pertama, ia datang sebagai tuntutan untuk selalu tampil produktif dan berprestasi. Seolah-olah semuanya itu menjadi pencapaian hidup yang utama. Yang kedua, ia datang dengan kebiasaan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Dengan kemampuan orang lain, dengan karir, bahkan kerohanian. Yang akhirnya tampil lebih indah di depan banyak orang. Diam-diam menghakimi diri kita yang tidak sempurna. Yang ketiga, ia datang sebagai legalisme rohani yang menilai kedalaman iman seseorang ketika seseorang hanya hidup dengan sebuah kata-kata Alkitab, tapi diam-diam menghakimi orang lain karena berbeda. Yang terakhir, ia juga bisa datang dalam bentuk yang lain yang menjadikan kemerdekaan Kristen alasan untuk hidup tanpa Tuhan, tanpa gereja, tanpa berdoa, tanpa berbuat baik. Dan hari ini kita diajak apa kuk yang diam-diam hadir dalam hidup kita dan membuat kita terbeban dan menjadikan itu beban. Mari bagikan kepada Tuhan karena Tuhan telah menyelesaikan semuanya. Akhirnya kita tahu sebuah kebenaran yang begitu sederhana dari firman Tuhan hari ini, kita tidak sedang berjuang untuk dimerdekakan. Kita sudah dimerdekakan. Biarlah kita yang sudah dimerdekakan menjadi orang merdeka di Indonesia. Merayakan kemerdekaan di tanggal 17, mari datang dengan semangat yang sama, kesatuan gereja. Kita hadir di Family Fun World yang sedang diadakan oleh gereja. Kita bersama-sama dan mengatakan bahwa orang merdeka akan mendukung orang merdeka lainnya. Dan yang terakhir, mari bantu orang lain melepaskan kuknya. Artinya berhenti membuat orang lain menjadi menderita, melainkan menjadi bersukacita atas perjumpaan kita. Kita hadir dan akhirnya berjumpa dengan opung yang sama di awal tadi. Cucunya tanya lagi, "Opung, kapan orang Kristen benar-benar merdeka?" Opung yang menjawab sambil tersenyum, "Opung baru benar-benar merdeka waktu opung berhenti berusaha menjadi opung yang dicintai oleh semua orang. Cukup puas menjadi opung yang dikasihi Tuhan." Selamat beribadah, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu yang telah menyelamatkan kami. Dan ajarlah kami Tuhan merayakannya dengan hidup bersama sebagai orang merdeka yang saling mengasihi. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memberkati-Mu dan menyertai-Mu. Amin.
Saudara terkasih, 17 Agustus sudah semakin dekat dan itu adalah perayaan kemerdekaan kita, dan kita sebagai gereja, sebagai bagian integral bangsa ini turut merayakannya dalam sukacita. Oleh karenanya kita mengajak saudara untuk ambil bagian dalam perayaan ini lewat beberapa rangkaian acara seperti Family Fun Wall, upacara dan ibadah syukur HUT RI ke-81, ada juga Fun Games, ada door prize di dalamnya. Mari semarakan 17 Agustus ini dengan sukacita. Semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!